Halo mahasiswa UT, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan menjelaskan bagaimana tantangan dan prospek masa depan kebijakan perpajakan. Dengan adanya perkembangan globalisasi ekonomi dan transformasi digital, membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan di berbagai negara. Di sini kita akan memahami tren kebijakan perpajakan global dan era digital untuk reformasi fiskal yang adaptif dan berkeadilan. Nah, berikut Ibu jelaskan bagaimana reformasi perpajakan secara global. Yang pertama adalah adanya pemajakan lintas negara atau cross-border taxation. Globalisasi ekonomi menyebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara. Perusahaan multinasional dapat menjalankan operasi bisnis di berbagai negara sekaligus. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam menentukan negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkan. Nah, ini sehingga akan menjadi fenomena yang terkait, yaitu adanya harmonisasi hak pemajakan antar negara melalui P3B dan prinsip Residence-Based Taxation. Resident-Based Taxation di sini maksudnya negara mengenakan pajak berdasarkan domisili wajib pajak. Kemudian yang kedua adalah adanya perjanjian pajak. Nah, di sini perjanjian pajak ini sudah lebih dari 75 P3B aktif Indonesia dengan mitra strategis untuk pencegahan pajak berganda. Nah, P3B di sini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau Double Taxation Agreement atau DTA. Nah, tujuan adanya P3B adalah menghindari adanya pajak berganda atas penghasilan internasional. Kemudian akan memberikan kepastian hukum bagi investor, mendorong arus investasi lintas negara, dan mencegah praktik penghindaran pajak internasional. Sehingga harus adanya perjanjian pajak. Kemudian yang ketiga yaitu BAPS Framework atau adanya inisiasi Global Based Erosion and Profit Shifting. Nah, salah satu tantangan utama dalam sistem pemajakan global adalah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Sehingga dengan adanya fenomena ini dikenal adanya namanya Base Erosion Profit Shifting atau BAPS yang merupakan artinya adalah strategi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan negara dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan negara yang tidak mengenakan pajak atau tax global. Nah, jadi di sini BAPS ini strategi perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan internasional atau multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang rendah, bahkan negara yang tidak mengenakan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka OECD bersama negara G20 mengembangkan berbagai kebijakan global, yaitu apa tahapan yang harus dilakukan untuk mencegah penghindaran pajak sehingga mengadopsi OECD atau G20. Dan langkahnya itu adalah pertama transparansi laporan keuangan global untuk perusahaan multinasional, kemudian pertukaran informasi perpajakan antar negara dan pembatasan praktik profit sharing. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Ini rasanya penting harus kalian pahami ya. Untuk P3B di sini adalah mengapa harus adanya perjanjian itu untuk mencegah adanya pajak berganda. Kemudian adanya menjaminan pertukaran informasi antar otoritas pajak, mendorong arus investasi. Nah, implementasi di Indonesia sudah ada PMK-nya yaitu PMK nomor 35 garing PMK nomor 03 garing 2023 untuk menetapkan beneficial ownership test dan principal purpose test untuk mencegah adanya treaty shopping. Nah, jadi sudah diantisipasi. Oke, baik cukup sekian untuk kegiatan belajar 1 modul 9. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan juga latihannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.